Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basira wa nadhiran baina yaday sa'ah may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasida wa may ya'sihima fa innahu la yadurru ila nafsah wa la yadurullaha syai'a. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para remaja, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang setelah menciptakan dunia dan segala isinya, tidak membiarkan begitu saja, maka diutuslah para nabi dan para rasul untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia dan jin agar mereka beriman kepada Allah, agar mereka bertakwa kepada Allah, dan agar mereka takut pada Allah. Dan mereka hendaklah berusaha melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi larangannya. Dan Allah SWT menyediakan pahala yang terbaik kepada orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, yaitu mereka akan dimasukkan dalam surga yang penuh dengan segala macam kenikmatan. Namun kalau mereka ingkar, durhaka, kafir kepada Allah, musyrik, munafik dan sebagainya, mereka banyak berbuat kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, dan banyak berbuat dosa dan tidak bertobat kepada Allah SWT sampai akhir hayatnya, maka mereka akan diancam, disiksa di neraka. Dan mereka kebanyakan tidak mau beriman kepada Allah, walaupun Allah SWT sudah menurunkan para rasul dan kitab sucinya. Mereka tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh para utusannya. Mereka tidak percaya adanya pahala, tidak percaya adanya azab. Mereka juga tidak percayanya siksa kubur. Mereka tidak percaya adanya surga, adanya neraka, dan adanya hari kiamat. Namun, apa yang mereka lakukan di dunia ini akan berakibat fatal, yaitu ketika mereka sakaratul maut, mereka baru melihat kebenaran tersebut. Mereka akhirnya menyesal. Demikian juga ketika mereka sudah mau diazab di neraka, mereka merasa sangat rugi karena mereka di dunia tidak beriman pada Allah. Penyesalan mereka tidak ada gunanya karena pada saat itu yang ada hanyalah pembalasan. Allah SWT berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 12 yang menjelaskan penyesalan orang-orang yang berdosa karena di dunia mereka tidak beriman pada Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nagisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat mereka ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya, mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Kemudian kalau kita ingin mengetahui maksud ayat ini, dijelaskan dalam tafsir Al-Wajiz oleh Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Beliau mengatakan, seandainya engkau melihat, wahai Nabi Allah, keadaan orang-orang yang berdosa, yang mendustakan hari kebangkitan pada hari kiamat, ketika Allah tampakkan hari tersebut pada mereka, dan mereka dalam keadaan terhina dan malu, sungguh mereka terkejut, menyesal, dan meratap penuh penyesalan. Mereka semua datang dalam keadaan kepala-kepala mereka tertunduk dan terhina. Seraya ada yang berkata, "Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah melihatnya secara nyata dengan mata-mata kami,
dan kami telah mendengar dengan telinga-telinga kami atas apa yang telah kami ingkari dan dustakan. Maka kembalikanlah kami, wahai Tuhan kami di dunia. Kami akan beramal dengan amalan solih. Sungguh kami akan menjadi orang-orang yang yakin, membenarkan hari kebangkitan dan balasan dengan sebenar-benarnya secara pasti tanpa keraguan padanya. Kemudian macam-macam penyesalan yang akan dialami oleh orang-orang yang kafir pada Allah, yang tidak beriman pada Allah. Penyesalan itu tidak ada gunanya. Yang pertama adalah penyesalan di waktu ajal tiba. Yang kedua, penyesalan pada waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat. Yang pertama, penyesalan ketika ajal tiba. Di antara contohnya adalah penyesalan orang-orang fasik yang enggan melaksanakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta mereka untuk bersedekah, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang solih. Kemudian contoh lain penyesalan yang tidak ada gunanya ketika sakaratul maut adalah dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Lali a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian contoh lain adalah penyesalan Fir'aun. Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 90. Wajawazna bibani Isra'ilal baro fa'atba'ahum Fir'aunu wa junuduhu bagyaw wa adwa hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israila wa ana minal muslimin. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam, berkatalah dia, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Itulah contoh-contoh penyesalan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah SWT. Demikian juga yang tidak berbuat kebajikan ketika masih hidup, maka ketika sakaratul maut mereka baru menyesal, maka penyesalan itu tidak ada gunanya. Berikutnya adalah penyesalan pada waktu siksa akan menimpa pada hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 44. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dih wa taradh dhalimina lamma ra'awul 'adzaba yaquluna hal ila maraddim min sabil.
Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Kemudian dalam surat Asy-Syura ayat 45, وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ala inna zalimina fi azabim muqim. Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu, dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah sesungguhnya orang-orang yang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Jadi penyesalan atau taubat pada saat sakaratul maut, nyawa sudah sampai di tenggorokan, atau penyesalan ketika sudah mau dimasukkan ke neraka, maka penyesalan itu tidak ada gunanya sama sekali. Kemudian bagaimana permintaan orang-orang kafir ketika mereka sudah dihadapkan akan dimasukkan ke dalam neraka. Di sini yang pertama, mereka minta agar dikembalikan ke dunia supaya bisa melakukan amal solih. Dan amal solih ini cakupannya sangat luas, yaitu mencakup ucapan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan lainnya. Permintaan mereka itu sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di atas dalam surat As-Sajdah ayat 12 dan ayat lainnya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 44. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir Fadzuku famalil zalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang solih berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Kemudian dalam surat Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 66, Yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allaha wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 67, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Maka penyesalan seperti ini tidak ada gunanya. Mengapa mereka di dunia mereka tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya contoh penyesalan orang-orang musyrik ketika di neraka. Dalam surat Al-An'am ayat 27, Allah SWT berfirman,
Walau tara idzu kifu 'alan nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman. Tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Kemudian berikutnya adalah penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang dahulu ketika di dunia mereka ragu-ragu untuk beriman kepada Allah SWT. Bahkan sebagai gantinya mereka musuhi kaum muslimin. Maka mereka akan sangat menyesal ketika melewati jembatan Sirat pada hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 13-14. Yauma yaqulul munafiquna al munafiqatu lilladzina amanu nuruna naqtabis min nurikum kilarji'u wara'akum faltamisu nuran faduriba bainahum bisurillahu babum batinuhu fihi rahmatu wa zahiru min qibalihil adab. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Yunadunahum alam nakum makum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani hatta jaa amrullahi wa gharrakum billahil ghurur. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah. Dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat penipu. Kemudian berikutnya adalah contoh penyesalan orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 31. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila kiamat datang pada mereka dengan tiba-tiba mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka mikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Kemudian penyesalan dari orang-orang zalim yang di dunia senang menganiaya diri sendiri, orang lain, dan mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Ibrahim ayat 44. Wa anzirin nasa yawma ya'dimul adzabu fayaqulul ladzina zalamu Rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aksamtum min qablu malakum min zawal. Dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari
yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Pada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Kemudian permintaan orang kafir yang kedua ketika mereka sudah akan disiksa di neraka, yaitu mereka mengharapkan ada yang mau atau bisa memberi syafaat atau pertolongan bagi mereka agar selamat dari siksa Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 53, Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi fahal lana min syufa'a fayasfa'u lana aw nuraddu fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal qad asiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Tiadalah mereka menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran itu. Pada hari datangnya kebenaran pemberitaan Al-Quran itu, berkatalah orang-orang yang melupakannya sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa yang hak. Maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan? Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri dan telah lenyaplah dari mereka Tuhan-Tuhan yang mereka ada-adakan. Akan tapi permintaan dan permohonan mereka sia-sia, tidak ada gunanya, karena Allah SWT tidak mengabulkannya. Dan kalaupun mereka dikembalikan ke dunia, mereka tidak akan beriman pada Allah. Mereka tetap akan kafir kepada Allah SWT dan berbuat kejahatan. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 28, Bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun. Tetapi sebenarnya telah nyata bagi mereka kejahatan yang mereka dahulu selalu menyembunyikannya. Sekiranya mereka dikembalikan ke dunia, tentulah mereka kembali kepada apa yang mereka telah dilarang mengerjakannya. Dan sesungguhnya mereka itu adalah pendusta belaka. Kemudian bagaimana jawaban Allah terhadap permintaan dari orang-orang kafir itu? Allah SWT menjelaskan dalam surat As-Sajdah ayat 14, Fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadzuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Maka rasailah olehmu siksa ini disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula. Dan rasakanlah siksa yang kekal disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan. Kemudian jawaban Allah yang lain seperti disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 108. Qala sa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Demikian penyesalan dari orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang yang senang berbuat dolim, berbuat dosa, berbuat maksiat, dan mereka sampai akhir ajalnya mereka tidak beriman pada Allah. Maka mereka menyesal dan penyesalan mereka tidak ada gunanya. Kalau mereka di dunia mereka beriman, bertakwa kepada Allah, mengikuti para nabi dan para rasul, dan mengikuti Rasulullah SAW, tentulah mereka masih memiliki harapan. Walaupun mereka dibakar di neraka, maka insya Allah mereka
akan diselamatkan oleh Allah SWT. Yang penting dalam hidup ini juga tidak berbuat syirik, sehingga dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Akhirnya marilah kita gunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk selalu beriman, bertakwa kepada Allah SWT, selalu melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga kita akan bisa menjadi orang yang berbahagia dalam kehidupan dunia, dan nanti di yaumil qiyamah kita akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.